Argosari tak hanya cantik, tapi juga kaya akan keragaman dan budaya. Disinilah seni jaranan masih terpelihara dengan begitu baiknya. Jaranan merupakan salah satu kesenian tradisional masyarakat Jawa. Orang kebanyakan lebih mengenalnya dengan sebutan kuda lumping. Berdasarkan sejarahnya, jaranan muncul pertama kali sekitar tahun 1041 Masehi atau pada masa kerajaan Panjalu Kediri. Mulanya, di samping hiburan murah meriah yang fenomenal, kesenian ini lahir sebagai simbol bahwa rakyat juga memiliki kemampuan dalam menghadapi musuh ataupun bala tentara. Kesenian jaranan terpelihara begitu baik karena adanya peran dari masyarakat Tengger sendiri. Bagaimana tidak, tanah lapang di mana jaranan berlangsung selalu disesaki masyarakat yang antusias untuk menyaksikan kesenian ini. Penari jaranan menari mengikuti alunan musik gamelan. Bila irama musik gamelan lamban, begitupun dengan gerakan tari mereka. Ini dia jaranan kesenian dari khas suku Tengger. Jaranan ini mempunyai makna suatu keperkasaan yang dimiliki seorang lelaki menaiki kuda dan juga melawan musuh pada zaman sejarah dahulu. Jadi ada sisi sejarah dari makna jaranan yang ada di sini. Nah, saya masih penasaran sama jaranan di sini. Nah, penasaran saya itu ingin jadi salah satu pemain jaranannya. Kira-kira bisa nggak ya? Coba saya mau nanya Pak Dukun dulu nih. Pak, saya pengen cobain jadi pemain jaranannya ini, naikin kudanya atau apalah gitu Pak. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Wah, ternyata saya diberi izin. Ayo, saya mau coba dulu. Saat musik gamelan menjadi cepat, para penari jaranan pun hilang kesadaran. Mereka menari dengan cepat berputar-putar tak beraturan. Kesurupan atau hilang kesadaran merupakan puncak dari kesenian jaranan yang wajib ditampilkan. Dua orang pawang inilah yang dipercaya dapat mendatangkan roh-roh halus untuk merasuki penari jaranan hingga mereka hilang kesadaran. Dengan bantuan mereka pula lah, kesadaran penari jaranan dapat dikembalikan. Bertahannya jaranan atau kuda lumping di berbagai daerah dengan masing-masing ragam dan coraknya menjadi penanda akan keunikan seni dan budaya yang dimiliki Indonesia. Bila mencari keindahan di Flores, Nusa Tenggara Timur, dapat datang ke Desa Moni yang memiliki danau 3 warnanya Kelimutu, atau Desa Konara yang mempunyai pesona air terjun Murundau. Murundau memang bukan termasuk air terjun yang besar, tingginya hanya sekitar 15 meter. Namun air terjun Murundau masih sangat alami dan asri. Tapi bila ingin mendapatkan nuansa adat istiadat yang kental, Desa Wolotopo adalah pilihan utama. Desa Wolotopo adalah salah satu desa adat yang paling banyak dikunjungi wisatawan selain Desa Moni. Desa ini menarik untuk disambangi sebab inilah desa tua yang masih mempertahankan dan melestarikan tradisi dan budaya yang begitu kental. Seperti acara lamaran ini, di kampung adat Wolotopo, acara lamaran memang melibatkan seluruh masyarakat desa. Untuk acara lamaran saja, biasanya akan dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut. Lamaran biasanya diawali dengan kedatangan pihak perempuan, membawa seserahan. Berlanjut dengan acara persyaratan yang diajukan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Seperti acara adat pada umumnya di Flores. Di sini para tamu juga disajikan sirih pinang sebagai simbol penerimaan dari pihak tuan rumah. Ini selama proses ini berlangsung itu pihak perempuannya
mempelai, calon mempelainya tidak akan hadir di sini. Dia di dalam kamar saja. Kamar Ada di dalam. yang mempelai perempuan. Perempuan ya sudah di sini. Oh, mempelai perempuannya sudah ada di Kalau sini. mau acara adat dia harus hadir. Harus hadir. Tapi tidak ada boleh di kamar, tidak boleh keluar. Kalau mempelai prianya ada Ada di sini tadi. ada di sini. Ya. Jadi upacara adat ini memang biasanya dilangsungkan selama 7 hari ya. 7 hari ya. Selama 7 hari, dan ini kebetulan sekali adalah hari pertama. Ya. Jadi 7 hari nanti adalah hari besarnya, yaitu hari Besar. pernikahannya. Selain adat istiadat, Kampung Adat Wolotopo memang tercatat sebagai salah satu perkampungan megalitik yang tersisa di ND. Batu-batu yang diperoleh dari laut atau gunung ditumpuk-tumpuk sedemikian rupa sehingga dapat dibangun rumah di atasnya. Yang menarik adalah adanya rumah adat yang sudah bertahan selama lebih dari 7 generasi. Lokasi tepatnya berada di bukit tak jauh dari kompleks pemukiman warga. Rumah adat dari kayu ini memiliki keunggulan dari arsitektur dan teknologi kuno yang terbukti kuat serta telah teruji zaman. Tidak hanya itu, di depan rumah biasanya selalu ada kuburan batu sanak saudara yang disemayamkan. Sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun hingga sekarang. Kalau untuk kuburan-kuburan batu yang ada di sini ada perbedaannya nggak, Pak? Ada perbedaan. Apa itu, Pak? Perbedaan begini, kalau kubur seperti ini yang ada kita lihat begini, ini adalah atalaki. Atalaki. Sebab ada 2 dalam aturan adat. Mosalaki dengan Dan atalaki atalaki. itu berbeda. Mosalaki berarti ada dari keturunan pertama yang datang, berarti mempunyai tanah. Mempunyai tanah, Iya. mosalaki. Itu mosalaki. Atalaki. Kalau atalaki itu diangkat, diakui oleh suatu suku, itu atalaki. Itu beda. Mereka adalah anak-anak Kajang, generasi penegak pasang yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan adat Amatoa. Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Desa Tanah Toa merupakan satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Kajang. Desa ini merupakan tempat komunitas masyarakat adat suku Kajang yang masih erat memegang teguh tradisi dan budaya leluhur mereka. Kepala adat sebagai pemimpin tertinggi di Desa Tanah Toa biasa disebut Ama Matoa. Ialah sosok yang bertanggung jawab pada pelestarian serta proses pasang di komunitasnya. Pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat itu antara lain di dalam pasang disebutkan takbang kayu, menebang kayu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pimpinan adat atau Amatoa itu. Ya, takbang kayu atau menebang kayu tanpa izin dari pengusaha adat, dalam hal ini Bu Amma. Yang kedua, meretas rotan, artinya mengambil hutan, mengambil rotan di hutan yang juga tanpa izin. Itu tidak dibenarkan. Dan yang ketiga, tunbani, artinya membakar lebah di hutan ini. Pasang merupakan sebuah aturan adat yang tidak tertulis dan diceritakan secara lisan dalam masyarakat adat suku Kajang dari generasi ke generasi. Walau hidup dalam aturan adat yang ketat, namun dalam hal pendidikan, masyarakat Kajang memiliki aturan tersendiri. Tempat ini merupakan tempat menimba ilmu bagi anak-anak di Desa Adat Tanah Toa. Senyum hangat dan keceriaan
nampak terlihat jelas dari siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 351 di kawasan adat Amatoa ini. Kalau selama ini yang berat dirasakan oleh guru yaitu pada musim-musim panen, ya, musim teban tebu, karena sebagian besar itu anak-anak di sini, utamanya kelas-kelas 4, 5, 6 biasanya dibawa untuk ikut membantu orang tuanya. Inilah yang kendala besar yang kita hadapi di sini, sudah kawasan Amatoa di sini. Antara pihak sekolah dan orang tua seakan-akan kita tarik tambang, bahwa anaknya mereka seakan-akan harus membantu di rumah, sebentar kita dulu supaya anaknya harus ke sekolah, karena maklum mereka bahwa pendidikan itu masih dianggap nomor 2 lah. Ada yang menarik dari sekolah dasar ini, di mana anak-anak mengenakan pakaian berwarna putih dan hitam. Berbeda dengan anak-anak sekolah dasar pada umumnya yang mengenakan pakaian berwarna putih dan merah. Sebelum tahun 2011, anak-anak sekolah dasar dalam kawasan adat terhambat pergi belajar akibat warna seragam yang dikenakan. Suku Kajang hidup sederhana. Mereka menolak produk-produk modernitas seperti jalan beraspal dan listrik. Hingga kini, keteguhan dalam memilih dan memilah pengaruh dari luar terus dilaksanakan. Jauh sebelum slogan gaya hidup kembali ke alam terdengar santer di segala penjuru dunia, masyarakat adat Amatoa dengan kearifan lokalnya telah lama menerapkan kehidupan selaras dengan alam. Bagi orang Kajang, peradaban manusia tidak mungkin ada jika tidak ada hutan yang tumbuh dan menyediakan kebutuhan semua makhluk hidup. Menurut pasanna Amatoa, aku parallo na ko turun tumur la nijaga na sawa na kuwa pauriolong kuwa, anda na kulit na nijaga warona Amatoa na sawa ruan. Set de karamak makorana ni karamak kanggo katu tak balaya batena nel kengin jadi panjari kubat turi rana. Apa sawatna? Iya kaju aramna angon tai busi iya batana annam pungitumsu na iya kakna iya mintu pasiaran nalasi tri taunna turana. Masyarakat suku Kajang mengibaratkan hutan seperti seorang ibu yang memberikan perlindungan sekaligus wajib untuk dilindungi. Nusa Indah atau Pulau Ibu adalah nama yang diberikan untuk Pulau Seram. Sebutan ini ada karena masyarakatnya percaya bahwa dari sinilah penyebaran manusia ke seluruh Maluku itu berawal. Pulau terbesar di Maluku ini juga dikenal sebagai daerah yang memiliki tradisi budaya yang kuat. Salah satu yang masih bertahan adalah komunitas adat yang berada tidak jauh dari desa Sepa, Masohi, Maluku Tengah, suku Naulu. Sepertinya saya melihat ada yang unik di sini. Saya lihat ada 3 orang anak gadis yang sedang melakukan aktivitas di sebuah gubuk kecil di belakang rumahnya. Sepertinya sih mereka sedang menjalani salah satu tradisi di suku Naulu ini. Kalau pengen lebih jelas lagi, kayaknya harus saya ajak ngobrol langsung deh. Yuk! Lagi pada ngapain, Kak? Lagi pada kumpul aja. Ada apa nih rame-rame? Banyak soalnya saya tuh lagi datang bulan. Gitu. Lagi datang bulan? Iya. Jadi harus diam di sini? Iya. Jadi anak gadis di suku Naulu ini kalau datang bulan harus di sini? Iya. Kenapa di sini? Karena adat. Oh gitu. Jadi kalau datang bulan 4 hari kakak tidak boleh masuk rumah? Iya. Oh gitu? Iya. Jadi tidur di sini? Iya.
Oke, jadi kalau malam ini juga nggak tidur sini. Suku Naulu merupakan salah satu suku di Pulau Seram yang masih mempertahankan tradisi kuno dalam kehidupan sehari-harinya. Suku Naulu menempati wilayah pesisir selatan Pulau Seram. Lokasinya hanya berjarak 35 km dari pusat kota. Karena dekat dengan kota, suku Naulu yang hidup di dusun ini cenderung lebih modern dan maju dalam pembangunan dusunnya. Namun, untuk memenuhi kebutuhan makan atau mencari nafkah, suku Naulu masih melakukan tradisi kuno dengan berburu di hutan hingga sekarang. Sebenarnya tadi Alma sudah melihat mangsa di sana, sudah coba ditangkap juga, tapi kita cari lagi. Walau berada tak jauh dari pesisir, namun suku Naulu tidak biasa memancing di laut. Mereka lebih ahli di darat berburu memakai busur panah, tombak, ataupun membuat ranjau untuk membunuh binatang buruan. Tidak hanya di darat, binatang buruan yang tinggal di atas pohon pun juga menjadi incaran para pemburu suku Naulu. Suku Naulu pernah mempunyai tradisi yang menyeramkan di masa lalu, yakni tradisi Pataheri dengan memenggal kepala sebagai persembahan adat saat anak-anak mereka menampakkan tanda-tanda kedewasaan. Tapi setelah Indonesia merdeka, tradisi itu dilarang. Kini tradisi memenggal kepala tidak lagi ditemukan di desa ini. Meski demikian, tradisi Pataheri tidak hilang dan masih dilakukan. Hanya saja syarat persembahan adat di masa lalu telah digantikan dengan mengkorbankan hewan. Upacara adat Pataheri biasanya dilakukan massal. Jumlah peserta yang mengikuti harus berjumlah genap, tidak boleh ganjil. Di hutan, para pemuda suku Naulu menjemput kedewasaannya. Berang alias ikat kepala merah yang sebelumnya memanjang ke atas telah berganti menjadi ikat kepala merah seperti pria dewasa suku ini. Mereka pun secara adat dinyatakan telah dewasa. Itu prosesi matahene itu harus orang tua dong persiapan bahan-bahan untuk persyaratan adat. Jadi mesti ada dia punya pakaian adatnya, manik-maniknya, dia punya kulit kayunya, kemudian sampai kepada hari dong harus cari kusuk. Seperti halnya Pataheri, acara adat untuk anak gadis menuju kedewasaan pun dilakukan, namanya Pinamo. Keluarga anak gadis mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan pesta adat. Perempuan suku Naulu yang sedang datang bulan akan menempati sebuah rumah pamali yang diberi nama Posuno hingga masa datang bulan selesai. Acara ini sekaligus merupakan pernyataan bahwa di dalam masyarakat Naulu telah bertambah seorang wanita dewasa yang siap untuk berumah tangga.